Tamam. Ma'a. Jadi hati-hati setelah entah itu hubungan badan atau bangun-bangun sudah keluar, pas dia ngerasa keluarnya, jangan langsung ujuk-ujuk mandi, jangan. Lalu terus bagaimana? Kalau saya, ya Allah beb, saya ini maaf hubungan badannya jam misal jam 12 malam, mau mandi nanggung subuh, saya mau istirahat, apakah boleh langsung tidur dengan ini tidak dibersihkan? Jangan. Anjurannya Nabi, caranya Nabi itu kita ke kamar mandi, kita bersih, kita wudu, terus kita tidur. Nggak nging lagi. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه آمين. نوينا مثل ما نوى صاحب الكتاب ونوينا مثل ما نوى مشايخنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم بنية أن الله يحول حالنا إلى أحسن حال ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وكثير من الحلال أرزاقنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. وإن إلى أن قال وقال رضي الله تعالى عنه وإن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني بنوم أو غيره لزمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur di waktu antara maghrib dan isya ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bisa kumpul untuk menambah khazanah atau gudang keilmuan kita agar bertambah isinya. Kita sama-sama kumpul di sini mempelajari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada kita dari lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berjalan dari rumahnya menuju tempat untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudah jalannya menuju surga. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudah dunia kita dan mempermudah akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya saya minta maaf, saya terlambat sakit perut. Ya, saya sudah masuk kamar mandi sebelum maghrib. Sudah masuk kamar mandi, lama-lamanya gara-gara perutnya pusing, mules ya. Ya, mudah-mudahan saya afiat insyaallah. Alhamdulillah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang cara-cara wudu, dan saat ini kita memasuki pembahasan sebagaimana yang saya bilang minggu kemarin, kita akan membahas tentang hal yang membatalkan wudu, betul ke? Ya, tapi sebelum masuk hal yang membatalkan wudu, ini ada sedikit pembahasan tentang apa saja yang mana kita diwajibkan mandi besar, ya, mandi wajib. Ya, dikatakan di sini oleh musannif wa in kana alaihi janabah, jikalau seseorang yang mana dia memiliki hadas besar. Jadi hadas ada dua, ada namanya hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah apa saja yang mewajibkan wudu, ya, apa saja yang mewajibkan wudu. Adapun hadas besar adalah apa saja yang mewajibkan mandi. Ma aujabal wudu wa ma aujabal ghusl. Ya, apa saja yang mewajibkan wudu berarti namanya hadas kecil. Apa saja yang mewajibkan mandi namanya hadas besar. Ya, hadas besar adalah apa saja yang mewajibkan mandi. Nah, ini di sini ada pembahasan apa saja. Nah, jikalau seseorang itu janabah. Janabah adalah memiliki hadas besar, yang mana hadas besar tersebut sebabnya adalah min mujama'atin, karena sebab jima, karena sebab hubungan badan, yang mana hubungan badan itu entah itu halal ataupun dengan cara yang haram.
halal istrinya sendiri itu halal, ya. Atau dengan budaknya sendiri. Zaman dulu ada orang punya budak, halal. Halal boleh orang punya budak, bukan pembantu loh ya. Beda budak sama pembantu, beda. Ya, ini zaman dulu budak itu halal untuk dikumpuli tadi. Adapun yang haram pun sama, hukumnya tetap wajib untuk mandi. Entah itu masuknya lewat kemaluan depan ataupun masuk lewat kemaluan belakang. Ya. Maaf, meskipun dilarang oleh agama kita, haram, tidak boleh orang ngumpuli perempuan istrinya ya dengan cara lewat kemaluan belakang, tidak boleh, dosa. Nah, maaf, bahkan di kitab-kitab lain dikatakan meskipun naudzubillah min dzalik ngumpuli binatang. Ada orang yang wis hang wisan ya. Sampai kambing dikempuli, dikoloni, sapi kebo, wis sembuh. Ternyata apa yang ada di otaknya wallahu a'lam. Alhasil seperti itu, tetap wajib mandi. Ya. Ya, di hadis Nabi mengatakan idzal taqa khitanan faqad aujabal ghusl. Kalau sudah ketemu dua hal yang dikhitan, yang disunat, ya, punya laki ataupun punya perempuan itu disunat, ya, itu tetap mewajibkan apa tadi? Mandi, ya. Tamam nggih? Ya, mau itu kemaluan belakang ataupun kemaluan belakang, depan ataupun belakang. Yang halal yang depan, ya. Au khuruji maniyin, atau sebab yang kedua keluarnya mani. Keluar mani, entah keluar maninya itu, maaf saya ulangi, untuk yang tadi kumpul itu tidak seseorang dikatakan kumpul yang mewajibkan mandi itu tidak harus sampai keluar mani, sekedar masuk saja itu sudah wajib. Lah masuknya seberapa? Masuknya itu adalah kepala kemaluan. Zakar punya kemaluan. Lah kemaluannya itu tadi masuk sudah dikatakan wajib mandi. Meskipun tengah-tengah batal. Entah karena ada geluduk, entah ada gangguan tetangga atau ya apa, wallahu alam, ya. Acaranya batal. Selagi sudah masuk maka dikatakan apa? Wajib mandi. Seperti itu. Adapun yang kedua, khuruju maniyin. Yang kedua adalah keluarnya mani. Ya, keluarnya mani dengan cara jima ataupun tidak jima. Tidak jima, dia melek, dia lihat tembok ini, masya Allah, beningnya, putihnya, keluar mani dia. Karena pemikiran, ya, entah hal atau karena tidur mimpi basah, keluar mani. Ya, jadi mimpi basah itu yang menjadikan mandi bukan mimpinya, tapi keluar maninya. Ya, ada orang mimpi tapi tidak keluar, tidak wajib mandi. Tapi karena sebab keluarnya mani tadi, maka disebutkan wajib mandi. Dan ada beberapa hal yang mewajibkan seseorang mandi, termasuk seseorang perempuan suci dari haid, perempuan suci dari nifas. Kalau haid itu datang bulan, ya. Haid adalah darah yang keluar bulanan, adapun nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Perempuan habis melahirkan nanti ada namanya nifas. Nifas itu. Dan juga yang berikutnya adalah mati. Nah, orang kalau sudah mati wajib dimandii. Maka bagaimana? Lazimahu, cara mandinya seperti ini. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Yang diwajibkan bagi orang yang tersebut setelah kumpul, keluar mani, suci dari haid, nifas, apa yang diwajibkan bagi dia adalah meratakan seluruh anggota tubuhnya dengan air dan dibarengi dengan niat. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Ya, nawaitu raf'al hadatsil akbar. Saya niat untuk mengangkat hadats besar lillahi ta'ala. Ya. Ya. Nah, ingat yang saya bilang kemarin bahwasanya niat tempatnya adalah ketika awal melakukan. Jadi ini air. Kita ambil, kita niat nawaitu raf'al hadatsil akbar. Nawaitul. Nah ini nawaitul. Nah seperti ini.
Kalau orang di kolam renang wes cukup nyelam niat dia nawaitul wes mari bar. Tapi ingat ya, perlu diperhatikan, hati-hati bagi seseorang, ini sudah ya, pokoknya rata. Yang penting niat sama meratakan seluruh anggota tubuh, mau dari atas mau dari bawah terserah. Tapi kalau sunnahnya Nabi nanti saya ajarkan. Ini wajibnya ya, niat sama meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ya. Tadi saya mau ngomong apa lali? Waduh, ini gara-gara mules nih. Apa tadi? Astagfirullah. Ya, perlu diketahui. Ya, perlu diketahui. Apa saya tak minum aja biar ingat ya? Ya. Perlu diketahui, seseorang yang habis maaf hubungan badan atau habis keluar maninya itu hati-hati. Hati-hati, jangan langsung ujuk-ujuk mandi. Kenapa? Karena kemungkinan mani yang di dalam belum keluar semua. Kalau dia setelah mandi ternyata keluar mani, maka harus mandi lagi. Karena mandi yang awal belum mensucikan mani yang terakhir. Makanya hati-hati. Nah, bagaimana caranya? Ditunggu aja. Ditunggu, setelah ditunggu selesai, terus nanti ke kamar mandi, kencing dulu. Dikencingkan dulu, karena dengan kencing itu nanti yang nempel-nempel di di talangi mau itu ya, di itu keluar semua. Nah, seperti itu. Nah, keluar semua. Kalau sudah keluar baru wajib mandi. Seperti itu. Begitu pula anak yang ibu yang habis melahirkan itu juga termasuk wajib mandi. Kalau bayinya masih ada di dalam sini, baru keluar satu, misal kembar, baru keluar satu minggu berikutnya keluar lagi. Itu maka yang pertama, keluar yang pertama terus dia mandinya belum sah, karena rahimnya belum kosong. Jadi bayi itu dikatakan kembar bukan karena lahirnya bareng, bukan. Pokok selama 6 bulan bayi pertama sama bayi kedua masih di bawah 6 bulan, itu dikatakan kembar, tau'amain. Ya, kalau bahasa Arabnya itu tau'amain. Alhasil. Tamam. Jadi hati-hati setelah entah itu hubungan badan atau bangun-bangun sudah keluar, pas dia ngerasa keluarnya, jangan langsung ujuk-ujuk mandi, jangan. Lalu terus bagaimana kalau saya, ya Allah beb, saya ini maaf hubungan badannya jam misal jam 12 malam, mau mandi nanggung subuh, saya mau istirahat, apakah boleh langsung tidur dengan ini tidak dibersihkan? Jangan. Anjurannya Nabi, caranya Nabi itu kita ke kamar mandi, kita bersih, kita wudu, terus kita tidur. Setidaknya jangan ini potongan seperti itu, tidak diapa-apain, dibersihi, wudu kita, wudu boleh tidur. Karena orang yang tidur tanpa dibersihi, tanpa wudu setelah junub itu hukumnya makruh. Makan makruh, minum makruh, tidak berdosa. Makruh itu tidak berdosa, tapi dibenci. Makruh itu artinya dibenci. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, seperti itu. Nah, adapun cara mandinya adalah yang baik ya, kita sebelum mandi kita bersihkan dulu kemaluannya dibersihkan, dan sekeliling-keliling mungkin ada mani yang menempel di paha atau apa, itu dibersihkan ya, dibersihkan sudah bersih, baru niat wudu. Niat wudu sunnah sebelum mandi besar, karena di situ ada pendapat ya, beda ulama, ada 2 ulama yang berbeda pendapat, yang mana dua-duanya kuat. Tapi Imam Nawawi lebih dikuatkan. Apa pendapatnya? Kata Imam Nawawi bahwasanya ketika seseorang itu hadas kecil batal, misal ya, punya hadas kecil karena dia tidak punya wudu, dan dia punya hadas besar. Contohnya seperti dia tidur, tengah-tengah tidur dia mimpi basah keluar mani, berarti kan dia tidak punya wudu, dan juga punya hadas besar kan. Dia punya hadas kecil wajib diwudui, punya hadas besar wajib dimandii. Kata Imam Nawawi, cukup dengan mandi saja, maka tidak perlu wudu lagi. Karena dengan yang besar, yang kecil itu katut.
dengan yang besar, yang kecil itu apa? Katut. Tapi kata Imam Rafi'i, ya kata Imam Rafi'i, satu ulama lain terkenal juga besar, ulama besar di madhab Syafi'i kita, kata beliau, oh tidak cukup, orang yang mandi besar tetap harus mandi kecil, kata dia. Nah, seperti itu. Ya kita mau mikir yang mana monggo, tapi yang kuat Imam Nawawi itu cukup dengan mandi saja cukup. Pokok dengan syarat ketika mandi jangan pegang kemaluan, karena memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Ini habis gini kita bahas. Ya, wis tidak usah saya jelaskan terlalu dalam biar nanti pertanyaan yang bikin panjang. Ya. Lanjut saja, wayang kudul wudu. Lah kita masuk sekarang pembahasan tentang apa saja yang membatalkan wudu. Adapun yang membatalkan wudu, yang pertama, al khariju minal qubuli awid duburi ala makan. Bukan ala makan lah ya, ala makana. Ya. Keluarnya sesuatu dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, model apa saja. Mau model kacang goreng, mau modele kelereng, mau modele beras mungkul, mau modele apa saja. Misal kita keselak sesuatu, ternyata keluar peluduk, bagaimana? Tetap membatalkan wudu. Tetap membatalkan wudu. Tamam. Yang kedua, wa yanqudul wudu'u aidan, termasuk yang membatalkan wudu. Jadi keluarnya sesuatu dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Insyaallah paham ya. Adapun yang kedua adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi illa zawalul aqli binaumin au ghairihi illa naumu mumakkinin maq'adatahu minal ard. Hilangnya akal seseorang. Zawalul aql, hilangnya akal seseorang dengan cara tidur ataupun selain tidur. Orang pingsan, orang kebentuk terus malah gila dia, gila. Ini hilang akal nih, batal wudunya. Atau dengan ketiduran. Tidur itu membatalkan wudu. Apakah semua tidur membatalkan wudu? Tidak. Ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Seperti apa? Tidurnya orang yang duduk. Yang mana duduknya ini, maaf, pantatnya itu plek, neplek, dek. Jadi tidak ada kesempatan untuk kentut. Ngapunten. Orang kalau duduk biasa gini suruh kentut tidak bisa. Kudu buka titik jos mau. Kan miring titik baru bisa. Ya kalau duduk gini tidak bisa. Harus miring dia. Seperti itu. Kecuali kalau orangnya terlalu kurus atau terlalu gemuk. Yang terlalu gemuk itu bisa kan dia. Ya, maka orang yang standar dia duduk gini tidak bisa kentut dia. Duduknya gini. Ya, duduk neplek, blek. Beda halnya kalau diangkat. Lah, kalau diangkat gini tidurnya batal. Tapi kalau duduk biasa meskipun nyanden. Nah, ini tidak batal wudunya. Tamam. Yang berikutnya adalah wayang kudul wudu'u. Termasuk hal yang membatalkan wudu adalah masuku buli adamiyin au duburihi minhu au min ghairihi bi batinir rahati wa butunil asabi' kabiran au saghiran walau waladahu walau mayyitan. Dikatakan di sini termasuk hal yang membatalkan wudu juga apa? Menyentuh kemaluan. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Yang dikatakan kemaluan depan, maaf, fikih itu harus jelas. Saya sampaikan apa? Ya, kemaluan dikatakan kemaluan itu adalah kalau laki-laki ya kemaluannya itu batang zakar, batang kemaluan. Adapun yang lain-lain, maaf, dari bulu ataupun yang di bawahnya itu tidak membatalkan. Ngertos nggih? Adapun yang dikatakan kemaluan belakang bukan pantatnya, bukan, akan tetapi tempat keluarnya kotoran. Orang maaf ngapunten. Misal punya wudu terus garuk-garuk sampai dimasukkan. Kadang kalau dari luar kurang puas dia, masuk tangan ke dalam. Tolong kalau pas garuk-garuk dalam-dalam gitu pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Mari garuk-garuk salaman. Masya Allah, bagi berkah ini. Astagfirullahaladzim. Ya, garuk-garuk lagi tuh. Apakah batal wudunya? Tidak batal. Ya, tidak batal. Terus mau hal tersebut, mau kemaluannya itu kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, sama-sama membatalkan. Ya,
dengan syarat memegangnya itu dengan telapak tangan dan telapak jari. Ya, ini jari, ini maaf, ini tangan kita, ya tangan kita. Maka hal ini kita tempelkan. Yang tidak terlihat daripada telapaknya itulah yang membatalkan. Paham ya? Adapun jempol yang kita tekan gini, yang tidak kelihatan itulah yang membatalkan. Yang tidak kelihatan itu yang membatalkan. Misal maaf, ini kemaluan. Kita sentuh dengan ini batal. Tapi kalau kita menyentuhnya begini, tidak batal. Paham gak? Yang membatalkan itu kalau sentuhannya itu dengan butunil asabi', perutnya daripada jari jemari atau perutnya daripada telapak tangan. Nah itu, menyentuhnya begini. Tapi kalau menyentuhnya begini, tidak batal. Atasnya. Mau itu anak kecil ataupun dewasa, mau itu anak kecil ataupun dewasa, sama-sama membatalkan. Maupun punya kemaluan mayit, mandi jenazah, kesentuh, batal. Tapi hati-hati, orang yang jadi memandi jenazah itu tidak boleh sentuhan tangan ke kulit langsung, jangan. Makanya kan dianjurkannya pakai kain-kain, atau sekarang pakai kaos tangan yang sekarang pakai yang dokter itu, ya itu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana jikalau kita memegang kemaluan maaf ya, contoh misal kita kencing, kita megang kemaluannya gini, batal apa tidak? Hah? Ya, kencing megang kemaluannya gini, batal apa tidak? Ya, batal karena kencing kan. Iya, ini pertanyaan turun-temurun dari guru-guru kami. Itu turun-temurun, mesti orang konsentrasi sama tangannya, padahal kencingnya tidak dilupakan. Alhasil, itu saya punya dulu waktu saya masih mondok, ada satu belajar sama saya, entah kita apa lupa ya. Waktu pas ini tak tanyai, tak bahas masalah itu. Sekarang dia sudah kerja di Australia. Telepon, kadang-kadang telepon. Pas telepon ngingetin saya, ya apa murid-muridmu ndak digasai. Mas, dia ngotot, ndak batal. Masa dapat? Enggak. Nah, terakhir lu apa kencing? Ya Allah, baru sadar. Ya. Tamam. Yang berikutnya wayang kudul wudu. Ya, dan yang membatalkan wudu juga iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa dhufran au sya'ran au sinnan au juz'an munfasilan. Tamam. Tamam. Adapun yang berikutnya yang membatalkan wudu adalah bersentuhannya dua kulit dari dua manusia yang berbeda jenis. Satu laki, satu perempuan. Paham nggih? Satu laki, satu perempuan bersentuhan kulit sama kulit tanpa perantara, maka ini membatalkan wudu. Yang banyak orang tidak paham adalah istri. Apakah istri itu membatalkan wudu? Kalau kita yang bermadhab Syafi'i, istri itu membatalkan wudu. Ya, istri itu membatalkan wudu. Yang tidak batal siapa? Yang tidak batal itu ada 7 dari keluarga nasab kita, 7 juga dari rodok. Kalau kita disusui seseorang, ada 7 orang yang tidak batal dengan kita, dan juga ditambahi lagi 4 orang yang tidak batal dengan kita karena sebab pernikahan. Saya jelaskan yang 7 atau saya selesaikan dulu yang ini. Ya, saya selesaikan dulu yang ini. Ya, jadi ketika ada seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada hubungan persaudaraan bersentuhan, itu maka membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Yang mana sentuhannya tersebut tanpa perantara dan harus kulit. Adapun kalau bukan kulit tidak batal. Contohnya apa? Kuku, kita sentuhan kuku kita tidak batal. Atau kita menyentuh rambutnya dia tidak batal.
atau kita megang giginya. Ya. Ya Allah manisnya gitu, megang giginya gitu. Tidak batal. Ngerti nggih? Nah, itu 3 yang tidak membatal. Atau ada, maaf naudzubillah min dzalik, satu orang jempolnya ucul. Entah sebab kecelakaan atau apa, ternyata punyanya orang perempuan, kita sentuh, tidak batal. Anggota tubuh yang terpisah dari seseorang kita sentuh meskipun dia punya perempuan, tidak batal. Beda halnya kalau kita pegang ternyata kemaluan, ya batal. Kalau kemaluan tetap ya. Jadi kan gantungan kunci pisan malah. Ketemu jempolnya orang, jempol tadi gantungan kunci, naudzubillah. Tamam ya, ngertos insyaallah. Lah, siapa saja yang tidak batal dari keluarga kita? Ya, ada 7. Kata Al-Qur'an, di Al-Qur'an kata hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ammatukum wa khalatukum. Kata Al-Qur'an ada 7 yang mahram dengan kita. Mahram itu berarti tidak boleh kita nikah. Siapa? Ummahatukum, ibu kalian. Ibu, nenek, saudara, ibu, nenek, ibunya nenek, yang jalurnya ibu ini, entah itu apa namanya dari ayah ataupun dari ibu. Paham nggih? Ibu saya, ibunya ayah saya, ini tidak batal. Yang kedua, wabanatukum, anak perempuan kalian. Saya menyentuh anak saya perempuan, tidak batal. Saya menyentuh anak saya perempuan, tidak batal. Yang ketiga, akhwatukum, saudara kalian. Saya punya saudara perempuan, adik saya perempuan, saya sentuh, tidak batal. Nyentuh kulitnya ya, nyentuh kulitnya. Ingat, beda sama maaf kemaluan tadi. Kalau kemaluan tadi batal. Saya punya anak perempuan kecil, saya ceboi, mau ya batal karena megang kemaluan. Kemaluan itu maupun laki ataupun perempuan batal. Ya, kalau ini beda mahram. Ya, saya ibu. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga saudara perempuan. Ngerti nggih? Yang keempat anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Ponaan dari saudara laki-laki, ponaan dari saudara perempuan. Ya, banatul akhi wa banatul ukhti. Anaknya saudara laki-laki saya. Saya punya adik laki. Adik laki saya punya anak perempuan. Lah ini kan ponaan saya. Lah ini tidak batal wudu sama saya. Saya punya wudu, dia punya wudu, salaman, sama-sama tidak batal. Atau saya punya adik perempuan saya punya anak perempuan, tidak batal juga. 5 ya. Yang keenam adalah saudaranya ayah yang perempuan. Saya punya ayah saya punya saudara perempuan, bibi. Lah ini tidak batal. Kalau saudara ayah itu namanya ammah. Kalau saudara ibu namanya khalah. Ya, khalah. Ammatukum wa khalatukum. Khalah ini saudaranya ibu. Yang perempuan juga tidak batal. 7 orang yang tidak batal karena sebab apa tadi? Nasab. Adapun urusan susuan tidak usah saya bahas karena jarang banget ya. Ya, yang penting juga 4. Ada 4 orang daripada mahram kita karena sebab pernikahan. Ya, karena sebab pernikahan 4 orang. Yang pertama adalah ibunya istri atau mertua. Kalau mertua laki kan meskipun tidak nikah tetap tidak batal kan, kalau udah laki ya. Iya. Ya, ini mertua perempuan. Mertua perempuan. Apa di sini ada ayatnya ya? Ada ayatnya semuanya. Nah, sebentar. Saya langsung aja. Ya, yang pertama adalah mertua perempuan. Yang kedua adalah Robibah. Robibah ini. Maaf, orang laki-laki nikah sama janda. Yang janda ini sudah punya anak. Anak apa namanya? Kualon ya. Lah, anak kualon ini kalau perempuan maka bisa tidak batal. Tapi dengan syarat setelah hubungan.
Kalau yang mertua tidak perlu hubungan. Setelah akad nikah, gobiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin sudah semua, itu langsung tidak batal wudu. Tapi kalau anak kualon, ya, anak kualon tadi, anak gawan tadi dari istri itu menjadi tidak batal setelah kumpul. Setelah apa tadi? Kumpul. Kalau belum kumpul enggak. Jadi setelah misal nikah sama janda, ternyata anak luwe ayu, batal. Firok sama ini, pilih anaknya, boleh. Tapi tak kira dikene sama ibuke. Enak ya aku ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menantu. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya nikah sama perempuan. Itu namanya apa? Menantu kan? Lah, itu tidak batal wudu juga. Menantu tidak batal wudu. Yang keempat adalah zaujatul ab. Ayah kita nikah lagi sama orang. Saya punya ayah, tapi almarhum sudah. Misal enggak pernah nikah lagi. Ya, ayah saya nikah sama perempuan, maka perempuan itu mahram dengan saya. Yang empat ya, saya ulangi. Yang pertama adalah mertua perempuan. Yang kedua adalah menantu perempuan. Lebih mudah ya. Mertua perempuan, menantu perempuan. Yang ketiga adalah istrinya ayah. Ya, istrinya ayah. Yang keempat adalah anak kualon tadi. Anak kualon, anak bawaan istri yang perempuan. Tapi ini ada syaratnya, setelah kumpul. Kalau sudah kumpul baru tidak batal wudu. Insya Allah bisa dipahami. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Nggih, monggo. Bisa, tidak batal. Ya, saya punya anak saya punya anak, cucu apa itu? Ya, tidak batal. Ke kamar mandi? Iya. Oh ya. Iya. Begini. Jadi ya, apa? Begini. Jadi hal yang keluar dari kemaluan kita itu tidak semuanya kencing dan mani saja. Jadi ada beberapa hal. Kalau yang cair seperti biasa kita tahu, kencing itu tahu sudah ya. Ya. Terus selain itu ada 3 hal yang ini tidak sering keluar. Apa? Yang pertama adalah mani. Mani, seperti mana kita tahu, mani itu adalah keluarnya tidak seperti kencing. Beda. Kalau kencing cur, kalau mani nyendat-nyendat. Ya kan tahu. Dan mani itu setelah keluarnya itu menyebabkan, ketika keluar itu merasa lezat, merasakan lezat, nikmat. Dan setelah keluar itu ada rasa lemes. Umumnya seperti itu. Orang ambil keluar mani ada rasa lemes, futur, kata bahasa kitabnya itu futur, ada lemas. Nah, seperti itu. Ada hal yang kedua namanya madhi. Yang tadi mani, yang kedua ini madhi. Kalau madhi adalah cairan yang keluar ketika seseorang syahwat tapi tidak waktu puncak. Pelumas, kita tahu ya. Ya, biasanya pelumas. Awal-awal syahwat itu keluar cairan. Seperti itu. Adapun yang ketiga adalah namanya wadi. Namanya apa? Wadi. Wadi itu adalah cairan yang keluar ketika orang kecapean. Capek, kerja keras, kencing, biasanya habis kencing itu. Terus keluar kayak dan itu licin. Ya situ, itu namanya wadi. Yang mewajibkan mandi cuman mani. Yang lainnya tidak mewajibkan mandi, akan tetapi tetap membatalkan wudu. Nanti. Jangan paham lagi. Tidak usah. Cukup disiram aja. Ya. Iya. Sebelumnya itu kita harus wudu dulu atau gimana? Sebelumnya itu wudu sunnah.
Yang saya bilang tadi, sebelumnya kita mandi, sunnahnya kita membasuh tangan, kita bersihkan kemaluan. Setelah bersihkan kemaluan, terus kita wudunya wudu sunnah. Ya, setelah itu kita mandi besar. Ketika mandi besar, sunnahnya kita dahulukan dari atas. Setelah itu kalau badan dari yang sebelah kanan, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, seperti itu. Perhatikan lekukan-lekukan bagi yang gemuk-gemuk, hati-hati. Ya, kalau tidak sampai air tidak sama mandinya, seperti itu. Ya, kalau sudah rata tidak perlu wudu lagi. Okay. Ya, kenapa? Maksudnya? Kalau mandi itu kalau kena serangan, tetap ya, selain mani itu najis. Kalau mani di madhab kita Syafi'i, mani itu suci. Ya, di madhab kita Syafi'i, mani itu suci. Makanya di madhab kita Syafi'i, jenazah manusia hukumnya suci, tidak bangkai, bukan bangkai. Beda halnya di madhab lain. Madhab lain ada mengatakan manusia itu jenazahnya bangkai, makanya tidak boleh disolati di dalam masjid. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, madhab tersebut mengatakan bahwasanya mani itu najis, karena manusia kan dari mani. Ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Nah, seperti itu. Nah, selain mani, lainnya itu najis. Ya, pembahasan najis nanti ada pembahasan sendiri. Ya, seperti itu. Nah, Pak. Sias. Oh, sami. Oh, nggih. Nggih, Bun. Ah, ya. Bule sama bule yang nikah. Anaknya bule sama anaknya bude. Bule sing nikah sama bude, bahaya. Nah, begini, urusan pernikahan itu lebih dianjurkan ketika kita nikah itu dengan wanita yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, anjurannya lebih seperti itu. Nah, apakah ada larangan dari agama? Yang dilarang sama agama itu qaribatul qarib. Apa qaribatul qarib? Dua sepupu yang mana sama-sama bersaudara, menjadi sepupu dari ayah dan ayah. Saya punya ayah laki-laki, ayah laki-laki mesti. Saya punya ayah, istri saya punya ayah, dan ayah saya sama ayah istri saya kakak adik cer. Lah ini makruh. Kenapa? Biasanya menyebabkan anaknya itu lahir cacat. Biasanya seperti itu. Dan itu banyak terjadi. Dan ada yang tidak memang, tapi banyak terjadi. Banyak terjadi. Adapun selain itu boleh. Bahkan banyak, di daerah Yaman itu banyak orang nikah sama kerabat dua kali kerabat ini. Kenapa? Karena tahu orang tuanya. Kan nikah itu tidak milih ayu eleke. Itu ya memang diperhatikan, perlulah orang nikah yang ayu elek, memperbaiki keturunan ya. Ya. Tapi mereka itu dari segi adat istiadat, dari cara pendidikan keluarga, itu biar tidak berubah seperti itu. Orang desa mengatakan oh mantan ya. Oh jadi lebih baik jangan gitu. Oh ngumpul nggih. Betul. Ngumpulkan balon pisah tadi lebih baik ngambil keluarga sendiri gitu. Nggih. Di daerah masih terjadi gitu. Ada orang yang melakukan hal tersebut entah karena wedi warisane tiba nang wong liya, wallahu a'lam. Intinya situ ya. Naam. Nggih. Wonten sing tanglet malih pun waktunya. Sudah waktunya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya insyaallah. Ada satu lagi. Kalau ada, kan tadi kita tahu laki sama perempuan bersentuhan batal. Ada satu orang yang lahir memiliki dua kemaluan yang dikatakan di agama itu namanya khuntha. Namanya apa? Khuntha. Khuntha itu bencong, bukan waria lo ya. Kalau waria itu laki-laki jadi pria, kebalik, laki-laki jadi pria, laki-laki jadi wanita. Wah, ini gara-gara mules sih lah. Ya, laki-laki berubah menjadi perempuan.
dia laki-laki. Tapi ada seseorang, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salama, ya, lahir itu punya dua kemaluan. Ya ada kemaluan laki, ya ada kemaluan perempuan. Bagaimana? Nah, orang yang seperti itu kapan batal wudunya? Dengan sentuhan itu. Apakah dia memegang laki batal? Apakah memegang perempuan batal? Ternyata di kitab dibilang menyentuh laki-laki tidak batal karena dia punya kemaluan laki-laki, menyentuh perempuan juga tidak batal. Batalnya kapan? Kalau menyentuh dua-duanya bareng. Lembar batal. Subhanallah. Subhanallah. Itu terjadi ketika halnya sebelum menjadi pasti dia ini condong kemananya. Karena kadang ada mereka itu lebih condong ke perempuannya atau ke condong ke lakinya. Akhirnya jadi laki. Terus juga, dikatakan di sini sentuhan dua perempuan itu sama-sama besar, tidak harus yang sudah baligh loh ya. Tidak harus yang sudah baligh. Karena kadang ada wanita-wanita belum baligh, tapi dia sudah memiliki paras yang cantik. Normalnya orang laki normal ya, jangan yang kebablas. Sing bablas itu mau ketok binatang gereng kok. Naudzubillah min dzalik. Orang yang normal ngelihat ini, iki sik kelas 6 SD ayu nih. Nah, itu ada gereng. Lah ini tidak boleh sentuh meskipun dia belum balik. Ini namanya sudah murahik. Murahik bikin orang wah, iki ayu nih. Nah, karena ada anak 6 SD tapi sudah tinggi, sudah parasan SMA. Ada. Tapi yang banyak sekarang sudah cilik-cilik ya, SMP ini cilik-cilik, imut-imut, padahal amit-amit. Ya, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله